Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumplak dinding blam bla bang or bang prit. Yang artinya, halo para peserta didik yang saya cintai dan saya banggakan, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya di mata pelajaran PJOK. Di video kali ini kita akan membahas materi di cabang olahraga atletik, yaitu lompat jauh. Perhatikan pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana cara melompat lebih jauh dengan teknik yang benar? Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi hasil lompatan yang maksimal? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, silahkan amati dan catat hal-hal yang penting di dalam video berikut ini. Ikan sepat, ikan gabus, ikan sepat, ikan gabus, juga ikan. Maksud saya, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Yuk kita bahas. Yang pertama, apa itu atletik? Atletik adalah cabang olahraga yang mencangkup berbagai disiplin yang biasanya melibatkan aktivitas fisik seperti berlari, melompat, dan melempar. Secara umum, atletik dapat diartikan sebagai kumpulan olahraga yang menekankan kemampuan fisik dan kekuatan dan menjadi dasar bagi berbagai kompetisi olahraga di tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Cabang olahraga atletik terdiri dari beberapa nomor cabang yang umumnya dikelompokkan ke dalam 4 kategori utama, yaitu lari, jalan cepat, lompat, dan lempar. Selain itu, terdapat juga cabang kombinasi seperti lari halang rintang dan dekathlon, kombinasi beberapa cabang olahraga atletik. Semua cabang ini merupakan bagian penting dari kompetisi internasional seperti Olimpiade dan kejuaraan dunia. Lalu, apa itu lompat jauh? Lompat jauh adalah salah satu nomor cabang dari cabang olahraga atletik yang melibatkan kemampuan seorang peserta untuk melompat sejauh mungkin. Tujuan utama dari lompat jauh adalah mendarat di titik yang paling jauh dari papan tumpuan atau papan tolak. Olahraga ini memerlukan kekuatan, kecepatan, daya ledak otot, dan teknik yang baik, termasuk kemampuan dalam melakukan tolakan dan mengontrol tubuh selama fase melayang. Peraturan dan ukuran lapangan sudah diatur sesuai dengan standar resmi Federasi Atletik Internasional yang mengatur berbagai cabang olahraga atletik, termasuk lompat jauh. Nama federasinya yaitu World Athletic. Dulu dikenal sebagai IEF, International Association of Athletics Federation. World Athletic menetapkan berbagai peraturan mengenai teknis, ukuran lapangan, dan standar kompetisi. Sedangkan organisasi nasional yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan olahraga atletik di Indonesia adalah PASI atau Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. PASI merupakan anggota dari World Athletic dan memiliki tugas mengelola program pelatihan, menyediakan fasilitas, serta memastikan perkembangan prestasi atletik di Indonesia agar mampu bersaing di kancah global. Organisasi ini juga bertanggung jawab atas pengaturan peraturan kompetisi, standar teknis, serta kualifikasi bagi peserta yang mewakili Indonesia di berbagai ajang olahraga internasional seperti SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Berikut adalah peraturan dasar dan ukuran lapangan lompat jauh. Peraturan dasar lompat jauh. 1. Tolakan. Peserta harus melakukan tolakan sebelum melewati papan tolak. Jika kaki melewati papan tolak, maka lompatan dianggap tidak sah. Yang kedua, penilaian jarak. Jarak lompatan dihitung dari papan tolak hingga titik terdekat pada pasir yang tersentuh oleh tubuh peserta saat mendarat. Yang ketiga, pengulangan. Setiap peserta biasanya mendapat 3 hingga 6 kesempatan untuk melompat, tergantung dari aturan kompetisi yang diikuti. Yang keempat, catatan lompatan. Jika ada bagian tubuh yang menyentuh tanah sebelum kaki mendarat di bak pasir, maka jarak tersebut yang diukur sebagai lompatan. Dan berikut adalah ukuran lapangan lompat jauh. Yang pertama, lintasan awal. Panjang lintasan awal minimal adalah 40 meter dengan lebar sekitar 1,22 meter. Yang kedua, papan tolak.
Papan tolak berukuran lebar 20 cm dan panjang 1,22 meter dan biasanya terbuat dari kayu. Posisinya sekitar 1 meter dari bak pasir. Yang ketiga, bak pasir atau tempat pendaratan. Bak pasir memiliki lebar minimal 2,75 meter dan panjang setidaknya 9 meter untuk memberikan ruang aman bagi peserta saat mendarat. Ukuran ini dirancang untuk menjaga keselamatan peserta, sekaligus memberikan mereka cukup ruang untuk melakukan lompatan terbaik. Semua kompetisi resmi di bawah World Athletics mengikuti standar ini. Berikutnya, bagaimana cara melakukan lompat jauh? Berikut adalah tahapan untuk melakukan lompat jauh. 1. Ada awalan. 2. Ada tolakan. 3. Melayang di udara. Dan 4. Pendaratan. Pada awalan, peserta berlari dengan kecepatan tinggi untuk mendapatkan momentum sebelum melakukan tolakan. Cara melakukan awalan pada lompat jauh sangat penting karena mempengaruhi hasil lompatan. Berikut langkah-langkah yang bisa kita ikuti. Yang pertama, posisi awal, berdiri di titik awal lintasan dengan tubuh rileks dan fokus ke depan. Yang kedua, percepatan bertahap, mulai dengan kecepatan yang terkontrol dan meningkat secara bertahap hingga mencapai kecepatan maksimal menjelang papan tolak. Kecepatan yang baik di fase ini akan membantu menghasilkan lompatan yang optimal. Yang ketiga, langkah awal. Langkah pertama sebaiknya lebih pendek untuk memudahkan percepatan tubuh. Selanjutnya, langkah-langkah lebih panjang dan cepat dilakukan saat mendekati papan tolak. Kemudian, yang keempat, persiapan untuk tumpuan. Agar langkah dan kaki terkuat tepat menolak pada papan tolak, berilah tanda pada titik awalan dengan cara menghitung menggunakan telapak kaki atau menghitung dengan langkah kaki. Lakukan hal ini berulang-ulang hingga kaki terkuat benar-benar tepat menginjak papan tolak pada saat melakukan tolakan. Awalan yang baik dalam melompat jauh memungkinkan peserta untuk menghasilkan kecepatan maksimal dan posisi yang tepat ketika melakukan tolakan, yang pada akhirnya mempengaruhi jarak lompatan. Yang kedua, tolakan. Setelah kita melakukan langkah pada tahap awalan, selanjutnya kita akan melakukan teknik tolakan. Tolakan dalam lompat jauh merupakan salah satu aspek teknis yang sangat penting untuk mencapai lompatan yang optimal. Berikut adalah langkah-langkah cara melakukan tolakan yang benar. Yang pertama, penempatan kaki tolak. Saat mendekati papan tolak, kaki yang dominan, biasanya kaki yang lebih kuat, digunakan untuk menolak. Kaki harus ditempatkan di atas papan tolak, bukan di belakang atau melewati batas. Kaki tolakan harus kuat dan stabil, dan tumit kaki tolakan harus mendarat dengan keras di atas papan. Yang kedua, teknik tolakan. Ketika kaki sudah berada di papan tolak, lakukan tolakan yang eksplosif dengan mengayunkan lutut kaki berlawanan ke depan sambil mendorong tubuh ke atas dengan kaki yang menolak. Saat menolak, angkat panggul dan dorong tubuh ke atas secara maksimal. Jaga posisi tubuh tetap tegak atau sedikit condong ke depan saat melakukan tolakan. Jangan terlalu condong ke belakang karena ini akan menghambat lompatan dan mengurangi jarak. Yang keempat, gerakan lengan. Ayunkan lengan bersama dengan tolakan untuk membantu keseimbangan dan tahapan dorongan ke depan. Lengan yang diayunkan secara aktif dapat membantu menjaga momentum lompatan. Yang kelima, koordinasi kecepatan dan kekuatan. Tolakan yang baik memerlukan koordinasi yang sempurna antara kecepatan lari dari awalan dan kekuatan tolakan dari tungkai. Keduanya harus seimbang agar tolakan dapat menghasilkan lompatan optimal. Tolakan yang dilakukan dengan baik akan memaksimalkan ketinggian dan jarak lompatan serta memungkinkan lompatan yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, melayang di udara. Teknik melayang di udara dalam lompat jauh sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan memperpanjang jarak lompatan. Ada beberapa gaya melayang yang umum digunakan oleh peserta lompat jauh. Berikut adalah penjelasan singkat tentang gaya-gaya tersebut. Yang pertama, gaya jongkok. Dalam teknik ini, peserta jongkok pada saat melayang di udara. Setelah tolakan, tubuh peserta berada dalam posisi sedikit condong ke depan dan kaki lutut menekuk seperti posisi jongkok. Kedua lengan mengayun kemudian lurus ke depan. Posisi ini membantu menyeimbangkan tubuh pada fase melayang di udara. Yang kedua, gaya menggantung. Dalam teknik ini, peserta melakukan lompatan seolah-olah menggantung di udara. Setelah tolakan, tubuh peserta berada dalam posisi tegak lurus dan kaki sedikit menekuk. Kedua lengan diangkat ke atas dan tubuh dijaga dalam posisi vertikal selama mungkin. Posisi ini membantu memperpanjang fase melayang dan menjaga keseimbangan tubuh saat berada di udara. Yang ketiga, gaya berjalan di udara.
Teknik ini terlihat seperti peserta berjalan atau berlari di udara. Saat melayang, peserta menggerakkan kaki seperti langkah berlari dengan kaki yang diayun pertama kali diangkat tinggi. Kaki ayun tersebut kemudian diturunkan ke depan, diikuti dengan kaki yang menolak. Teknik ini bertujuan menjaga momentum dari awalan dan tolakan. Jadi fokus utama saat melayang adalah satu, keseimbangan. Selama fase melayang, menjaga keseimbangan tubuh sangat penting agar tidak terjatuh terlalu cepat atau kehilangan kendali saat mendarat. Yang kedua, ketinggian. Semakin tinggi lompatan, semakin lama fase melayang yang dapat memperpanjang jarak lompatan. Yang ketiga, kepala dan lengan. Kepala harus diangkat dan pandangan ke depan. Lengan juga harus aktif untuk menjaga keseimbangan selama melayang. Setelah fase melayang selesai, peserta harus bersiap untuk mendarat dengan memaksimalkan jarak lompatan. Nah, ini langkah yang terakhir adalah pendaratan. Pendaratan yang baik dan benar dalam lompat jauh sangat penting untuk memaksimalkan jarak lompatan, serta mencegah cedera. Berikut adalah langkah-langkah melakukan pendaratan yang baik. Yang pertama, posisi tubuh di udara. Saat berada di udara, setelah melakukan tolakan, atlet harus menjaga posisi tubuh yang seimbang. Tangan bisa diayunkan ke depan untuk menjaga keseimbangan, sementara kaki ditarik ke depan agar siap untuk pendaratan. Yang kedua, persiapan kaki. Sebelum menyentuh pasir, kedua kaki harus dijulurkan ke depan sejauh mungkin dengan lutut sedikit ditekuk. Hal ini bertujuan untuk memperpanjang jarak lompatan dan mengurangi risiko jatuh ke belakang. Yang ketiga, mendarat dengan tumit terlebih dahulu. Saat kaki menyentuh pasir, pastikan tumit yang terlebih dahulu menyentuh pasir. Kemudian, secara bertahap, berat badan dialihkan ke telapak kaki dan lutut ditekuk untuk menyerap dampak pendaratan. Yang keempat, menjaga keseimbangan. Setelah tumit menyentuh pasir, sebaiknya atlet segera mencondongkan badan ke depan. Hal ini untuk mencegah tubuh jatuh ke belakang yang dapat mengurangi jarak lompatan yang diukur. Tangan juga bisa diayunkan ke depan. Tangan juga bisa diayunkan ke depan untuk membantu menjaga keseimbangan. Yang kelima, menghindari gerakan mundur. Sangat penting untuk menghindari gerakan tubuh yang mundur setelah mendarat karena bagian tubuh yang paling belakang yang menyentuh pasir akan menjadi titik pengukuran resmi jarak lompatan. Yang keenam adalah mengontrol tubuh. Setelah pendaratan, segera kendalikan tubuh dan hentikan momentum dengan mendorong ke depan, sehingga peserta tidak jatuh ke belakang atau membuat tanda yang akan mengurangi jarak lompatan. Teknik pendaratan yang baik ini akan membantu peserta tidak hanya mendapatkan jarak yang optimal, tetapi juga menghindari risiko cedera pada lutut, pergelangan kaki, atau punggung. Nah, jadi itu adalah 4 tahapan melakukan gerakan lompat jauh. Setelah mengamati cuplikan video tersebut, silahkan diskusikan dan cobalah rangkaian gerakan lompat jauh tersebut bersama rekan kelompok. Lalu, pecahkan masalah berikut. Yang pertama, bagaimana cara melompat lebih jauh dengan teknik yang benar. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi hasil lompatan yang maksimal. Sebelum mencoba rangkaian gerakan lompat jauh, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah dalam penyampaian. Semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua di masa yang akan datang dan bermakna di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.